Pak Presiden, biar netizen plus 62 yang tegur 277 kepala daerah yang nahan anggaran COVID-19. Ditulis oleh Erika Ebener di seaworld.com. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal. Geram juga saya membaca berita banyaknya kepala daerah yang masih santai menghadapi wabah COVID-19 ini. Ibarat bagian atas udah pusing dan bawah udah kebelet menghadapi serangan virus yang mematikan, bagian tengah malah santai. Pemerintah pusat sebagai bagian atas begitu gencar melakukan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Berulang-ulang Presiden mengumumkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran bantuan kepada rakyat. Keringanan-keringanan keuangan, ini dan itu dan itu dan ini. Di bagian bawah rakyat senang mendengarnya, merasa tenang dan tentu saja menunggu semua kebijakan Presiden akan tiba dan dirasakan. Lama menunggu, kok bantuan itu nggak muncul-muncul juga? Rakyat pun gelisah dan resah. Mereka mulai berteriak meneriaki Presiden. Semua minta tolong agar pesan dan teriakan mereka disampaikan ke Presiden. Semua seakan-akan terlambat karena Presiden yang lambat. Rakyat Indonesia sekarang ini sepertinya hanya mengenal Presiden. Mereka tidak mengenal siapa gubernur, wali kota, camat, dan lurahnya masing-masing. Semuanya pasti ditujukan ke Presiden. Sialnya Indonesia ini, wabah yang telah merenggut ratusan jiwa, menginfeksi ribuan orang, 277 kepala daerah malah santai, menganggap enteng, tak menghargai nyawa warga. Mereka tidak menjalankan apa yang Presiden instruksikan untuk segera menggelontorkan bantuan dana kepada warga di wilayahnya masing-masing. Kalau saya saja sudah geram, apalagi Jokowi. Indonesia ini negara yang sangat besar. Ada 34 provinsi dengan 34 gubernur yang dibagi lagi menjadi 458 kabupaten dan kota. Artinya, ada 458 orang yang mengaku dirinya mampu menjadi wali kota dan bupati untuk mengurus rakyat Indonesia. Lalu, dari 458 kepala daerah ini, 277 orang kepala daerah tidak peduli pada warga mereka masing-masing selama menghadapi wabah virus corona. Dari 277 kepala daerah itu, 103 kepala daerah masih belum mengalokasikan anggarannya untuk jaring pengaman sosial virus corona. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD-nya sama sekali tidak berubah. Seolah-olah daerah mereka tak terjamah wabah. 140 daerah ditemukan masih belum menggelontorkan anggaran untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona. Padahal, dana dari pusat sudah mereka terima. Dan yang lebih parah, 34 daerah bahkan belum menyampaikan data anggaran untuk menangani COVID-19. Virus corona tak hanya membongkar wajah sesungguhnya para menteri dan partai politik seperti yang dituliskan oleh kakak pembina Seaworld tempo hari. Tapi lebih jauh dari itu, virus corona juga telah membongkar kebusukan hati, simpati dan empati para kepala daerah terhadap warganya. Sekarang kita jadi bisa tahu dan merasakan bagaimana para kepala daerah ini tidak senang atau kepemimpinan Presiden yang selalu menyuruh mereka untuk peduli pada rakyatnya. Kepala daerah di seluruh Indonesia sudah terbiasa dengan budaya yang dibawa dari sejak zaman Orba hingga zaman SBY. Budaya di mana pejabat negaralah yang harus dipuja dan dipuji warga, bukan budaya pejabat sebagai pelayan rakyat. Presiden adalah seorang kepala negara, bukanlah seorang Superman atau seorang peri yang memiliki tongkat ajaib yang bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan atau yang orang lain minta. Dan seorang itu artinya hanya satu orang yang oleh mekanisme sistem tata negara Indonesia. Selain dibantu oleh para 34 menteri, juga dibantu oleh 34 gubernur dan 458 wali kota dan bupati dalam menata dan mengurus negara yang luasnya 1.910.931 km persegi dengan 275 juta jiwa. Dalam situasi yang sangat genting seperti serangan wabah corona seperti ini, di mana dampak lain dari wabah juga mengancam ketahanan ekonomi rakyat, 277 kepala daerah cuek dan masih santai terhadap penderitaan rakyat Indonesia akibat wabah corona. Presiden Jokowi memang sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur semua kepala daerah yang masih santai dan cuek itu. Tapi saya yakin selama nama-nama mereka tidak dibuka ke publik, para kepala daerah itu pasti masih akan ada yang tidak peduli.
Kalau saya boleh saran kepada Bapak Presiden Jokowi, lebih baik menegur kepala daerah itu diserahkan pada netizen plus 62 saja. Buka dengan jelas dan gamblang semua nama-nama kepala daerah yang sudah menahan hak rakyat atas bantuan yang diberikan oleh negara dalam menghadapi wabah corona. Tak ada guna menutupi dan melindungi nama mereka kalau hanya akan menjadikan presiden bahan bulanan. Percayakan Pak Presiden sama netizen plus 62, kalau nama-nama kepala daerah itu sampai di tangan kami akan langsung menguliti mereka satu persatu. Mulai dari mereka lahir sampai sekarang, mulai dari siapa yang menyuapi mereka di masa kecil, sampai siapa yang mereka pacari setelah mereka menikah resmi. Ibaratnya, kami akan menguliti mereka mulai dari bulu ketek sampai kulit ari-ari. Tak akan ada yang tersisa. Ini akan sangat efektif dan efisien Pak Presiden, dan juga bisa menjadi daya cegah upaya korupsi. Jadi, satu dayung dua tiga pulau terlampaui. Membuka nama-nama kepala daerah yang lalai dan abai terhadap kewajiban yang harus dilakukan bukan berarti mempermalukan mereka, tetapi menginformasikan warga kalau kepala daerahnya sudah lalai dan abai. Kecuali kepala daerah Jakarta sih, sudah dikuliti habis-habisan juga tetap saja bebal. Mungkin gen Arab tidak sama dengan gen Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!